Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Duna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan bahas kembali untuk update dari pergerakan EURUSD, ya ini mana kalau kita perhatikan hari ini EURUSD ini sedang bertahan di area yang cukup penting, yaitu area demand ya. Pada level harga 12.591 sama dengan 12.730. Dan kalau kita perhatikan area demand ini ya, itu kita ambil dari sini. Di sini ada yang namanya sideway ya, atau order block. Nah, order block inilah yang kita gunakan untuk melakukan area demand. Kenapa saya bisa memilih area ini? Nah, kalau kita perhatikan di sini kan ada satu candle momentum ya. Lalu sini ada candle momentum. Oke. Nah, di sini ada satu candle hijau. Tadi dia udah mau naik tapi tadi dia mau turun tapi dilawan balik. Lalu di sisi lain kita lihat lagi nih, oh next candle itu candle momentum lagi, berarti kan susunannya gini, drop, base, ya kan, drop. Oke, susunannya kan berarti gini, drop, base, drop. Nah, drop base drop kan, yang mana kan bahwa di sini ada order block. Oke, kita lihat lagi. Karena di sini ada order block, tapi di sini dia di cancel. Harga cancel di area sini, order blocknya di cancel sama siapa? Sama si buyer. Karena ketika next candle-nya itu ternyata buyer ini melawan balik nih. Di sini buyer melawan balik ini candle yang ini. Kan seharusnya kan next candle-nya kan turun kalau dia udah drop base drop kan. Tapi di sini enggak. Di sini buyer itu justru melawan balik. Nah, pada saat dia candle kedua ya, candle kedua yang ini nih, dia itu berhasil close di atas penutupan yang merah ini. Open yang merah ini. Makanya area ini ya saya tariknya itu dari sini, dari ujung candle kecil ini. Dan benar sekali ya, kalau kita lihat nih contoh nyatanya, harga setiap dia menyentuh area sini dia langsung reject ke atas, nih reject ke atas, reject ke atas, nih reject ke atas, yang menandakan bahwa area ini adalah area buyer. Jadi ini area yang dikuasai oleh buyer. Jadi kita cukup memahami konsep ini untuk melakukan trading base ya, base trading. Dan kalau kita perhatikan, emang EURUSD ini akan cenderung sideways kalau dia nggak bisa menembus kedua level ini. Ya, ini ada di level 13.188 dan juga 12.591 sampai 12.730 ya. Jadi kalau dia masih belum bisa nembus, otomatis dia akan sideways. Lalu kalau saya perhatikan ya, ketika dia menembus harga ini, maka next target dia itu ada di sini di 36.009 sampai 13.794 base yang ini. Nah, untuk base yang masih fresh nya itu ada area di area sini ya, di 14.819 sampai dengan 14.607. Tapi syarat untuk kesini itu dia harus bisa menjebol area ini. Ini kan area supply ya, dia harus bisa menembus area supply-nya, baru dia bisa lanjut naik ke atas ini. Jadi selama dia masih belum bisa naik atau masih belum bisa menembus area 13.600 ini, maka otomatis harga itu masih akan terus berbalik turun. Karena kalau kita perhatikan, ketika harga sudah menyentuh area ini ya, itu langsung di reject turun cukup banyak. Lalu kita perhatikan di candle daily-nya. Kita hapus dulu ini. Kita perhatikan di candle daily. Kalau secara daily ya di sini lebih jelas. Secara daily di area sini, ini kan kita menggunakan 4 jam. Tapi kalau kita misalkan mau menggunakan chart daily, kita akan menemukan nih area ini itu adalah area order block. Kita kasih warna merah misalkan. Nah, ini adalah area order blocknya dia. Dan saat ini kalau kita perhatikan, harga itu cenderung setelah breakout dia melakukan retest, dia turun lagi ke bawah. Dan kalau kita lihat di candle daily-nya ini, ya di candle daily-nya ini, justru next target dia itu ada di bawah sini. Ya di 12.582, 258 sampai 12.417.
ya untuk area targetnya dia di daily kalau saya perhatikan. Oke, kita ini dulu. Nah, ini untuk daily-nya. Tapi secara intraday, kalau secara intraday itu kemungkinan dia akan sideways dulu di daerah-daerah sini. Ya, di daerah 12.597, 591 sampai 12.730 dan 13.188. Karena kalau kita perhatikan daerah yang merah ini itu adalah area demand supply dari daily-nya dia. Di sini saya trading menggunakan patokan 4 jam karena menurut saya 4 jam juga itu udah cukup ya untuk mewakilin satu candle daily. Lalu kita perhatikan kembali ketika harga berada di sini ya, kalau kita misalkan kita mau buy di daerah sini ya, kita bisa menggunakan stop loss kita itu di bawah area demand ini ya, karena kalau dia sudah turun di bawah area demand ini, maka otomatis next target dia itu ada di sini di 11.888 sampai 12.052 ya, cukup jauh kan kalau misalkan kalian sih. Jadi mendingan saran saya lebih baik kalian cut di sini, lalu kalian tunggu lagi di sini. Nah, di sini kalian bisa open lagi dan kurang lebih ya profit sama lossnya itu masih bisa diimbangin gitu, dan nggak terlalu jauh untuk lossnya. Oke. Karena emang secara tren untuk si EURUSD ini memang sedang turun. Dan saat ini dia sedang berusaha untuk mencoba naik lagi ke atas, dan semoga aja yang nyangkut pun di atas pun bisa segera terselamatkan, dan semoga saya juga berharap si euro ini bisa cepat naik ya ke depannya. Karena kalau kita lihat di sini emang polanya juga sudah cukup bagus untuk melakukan kenaikan, terutama dia sudah mencoba untuk membuat higher high dan juga lower low yang baru. Ya, di sini kita bisa lihat di sini nih. Ini height yang pertama, low yang pertama, height kedua, ini low yang kedua. Nah, jadi kalau yang ini dia mantul ke atas, maka otomatis dia akan membuat higher yang baru dan juga lower yang baru, dan begitu selanjutnya. Jadi dia akan terus membuat higher height yang baru dan juga membuat lower height yang baru. Karena kalau kita perhatikan lower yang sebelumnya kan di sini, sedangkan low yang ini tuh di sini. Nah, ini kan sudah ada perbedaannya. Nah, ini yang disebut dengan lower height yang baru. Oke. Jadi ya sekian dulu video dari saya mengenai EURUSD ini. Nanti untuk mappingnya akan saya coba share di channel Telegram Jina Trading ID. Jadi kalau misalkan kalian yang bingung, kalian bisa silakan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.